Berdasarkan dokumen yang telah dilihat dari kode QR, visi Ganjar dan Mahfud memiliki judul Menuju Indonesia Unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Sementara misinya adalah 8 gerak cepat Ganjar dan Mahfud. 8 gerak cepat Ganjar dan Mahfud dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul dan berkualitas, produktif, dan berkepribadian. 2. Mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi berdikari. 3. Mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah. 4. Mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi. 5. Mempercepat pembangunan sistem digital nasional. 6. Mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru. 7. Mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional. 8. Mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara. Untuk mencapai 8 misi itu, Ganjar dan Mahfud memiliki 3 fondasi, yakni ketersediaan anggaran yang memadai dengan kualitas belanja yang baik, pemberantasan korupsi yang tegas demi pemerintahan yang bersih dan dipercaya rakyat, dan digitalisasi birokrasi yang mempercepat dan mempermudah layanan publik. Kenapa Ganjar? Kenapa nggak Anies dan Prabowo? Dan di mana gagasannya? Itu pertanyaannya kan. Pak Ganjar di dalam hal ini menurut saya punya 2 hal yang sangat clear. Pertama, untuk seorang politisi laki-laki, dan ini tidak banyak percayalah Mas Aham, beliau punya perspektif gender yang sangat baik gitu. Beliau tuh paham gitu bahwa afirmasi terus diberikan pada perempuan. Ini kan sering sekali nih kita mendengar ya orang-orang yang tidak paham kenapa harus ada gender equality, kesetaraan gender, mengatakan bahwa loh kalau mau kesetaraan gender dong garis startnya mesti sama gitu. Tapi Pak Ganjar enggak, Pak Ganjar sadar, oh nggak bisa, ada ketertinggalan yang banyak secara kultural gitu untuk perempuan Indonesia. Makanya harus ada afirmasi, perempuan tuh harus lebih di depan dibanding di belakang. Itu secara gagasan tuh perspektif gendernya beliau sangat clear di dalam hal itu. Yang kedua, Pak Ganjar sudah punya banyak track record misalnya. Dan track record yang menurut saya paling clear kalau kita bicara afirmasi, ini pun saya baru ketahui beberapa bulan lalu gitu. Ternyata beliau itu adalah ketua dari panitia khusus partai politik ketika menjadi anggota DPR. Dan ketika itu, beliau menggolkan 30% gitu, afirmasi perempuan di kepengurusan partai politik gitu. Kita belum bicara lagi nih misalnya, bagaimana sepanjang tahun 2022 angka kematian ibu itu beliau turun, tekan secara drastis hingga 57% gitu. Jadi saya ngelihat, oh Pak Ganjar ini punya perspektif gender yang baik. Pak Ganjar punya prestasi-prestasi yang clear terkait isu-isu perempuan ini. Kalau besok gitu ya, saya lihat beliau berpidato atau beliau wawancara berbicara tentang bagaimana kita mendorong kesetaraan gender atau misalnya keterwakilan perempuan atau bicara bagaimana melindungi perempuan atau meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, ekonomi kepada perempuan, saya akan percaya karena saya melihat apa yang sudah beliau lakukan. Pelajarilah rekam jejak seorang pemimpin di masa lalu. Hanya dengan cara itu kita tahu apa yang mungkin dilakukan pemimpin itu di masa depan. Ini kutipan dari Winston Churchill. Dengan spirit ini pula, sebelum saya aku gak ada di dia teko Surabaya. Oke Pak Ganjar itu the best boys, pantang pokoknya keren. Sun, aku gak ada di dia teko Surabaya. Oke Pak Ganjar itu the best boys, pantang pokoknya keren. Sun. Teman-teman, belakangan saya banyak banget ya ditanya soal dukungan saya terkait Pilpres 2024. Apakah Bro Uki tetap mendukung Ganjar mengingat kunjungan Pak Prabowo ke PSI, partainya Bro Uki? Kurang lebih begitu ya. Jawaban saya, Dede Prayudi, Bro Uki adalah saya pernah dan saya tetap Ganjar Siji, Ganjar KB.
Sejak awal saya sudah pernah bilang bahwa ada 3 alasan kenapa Pak Ganjar adalah figur yang paling layak meneruskan kerja-kerja baik Pak Jokowi. Pertama, di antara semua baca pres yang tersedia di bursa, cuma Pak Ganjar Pranowo yang jelas-jelas nggak pernah berteman, berkoalisi, dan menggalang dukungan dari kelompok ataupun ormas-ormas yang terindikasi radikal, ekstremis, fundamentalisme agama, apapun kita menyebutnya. Kedua, Mas Ganjar sudah terbukti komitmen anti korupsinya. Berkali-kali Jawa Tengah menerima penghargaan berkategori anti gratifikasi award, kategori penghargaan tertinggi dari KPK. Ketiga, Pak Ganjar berhasil menurunkan kemiskinan, yaitu sebanyak 1 juta orang miskin. Ini adalah penurunan jumlah orang miskin paling besar, paling masif untuk level provinsi pada periode 2013 sampai 2022. Saya tidak berubah, suasana kebatinan saya tidak pernah berubah. Sekalipun saya berada di ruangan yang sama dengan Pak Prabowo ketika beliau berkunjung ke PSI, tidak berubah. Dalam video ini, saya bersuara atas nama pribadi, bukan Partai Solidaritas Indonesia. Saya berbicara soal suasana kebatinan saya pribadi yang tidak mungkin saya bisa bohongi. Jadi, menjawab pertanyaan teman-teman semuanya, saya ulangi lagi, saya tetap Ganjar Siji, Ganjar KB. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan kunjungan Pak Prabowo ke PSI? Saya melihat begini, Mas Ganjar cukup syarat pengalaman dan beliau masih muda. Saya melihat secara langsung bahwa ada keistimewaan dari Mas Ganjar. Pertama, bahasanya tertulis, sudah dipahami. Pada saat saya diskusi langsung dengan beliau, dia memaparkan beberapa argumen dan beberapa pernyataan. Saya sangat tertarik saat itu, istilahnya saya jatuh hati pada pandangan pertama. Relawan yang melakukan rumah ini sebenarnya relawan dari mana, sebelumnya dukung siapa. Jadi teman-teman semua ini, memang saya kemarin di kontak bahwa ada giat seperti ini dan mereka semua secara historikal, sejarah, latar belakang, mereka pernah bersama-sama mendukung Bapak Prabowo Subianto di perhelatan di 2019. Dia punya partai, tapi juga tidak berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Tidak ada keberpihakan. Maka dengan kondisi seperti ini, kami mencabut dukungan dan kita akan alihkan sama Ganjar Pranowo. Kenapa Ganjar Pranowo? Pertama, Ganjar Pranowo itu dia punya kepemimpinan populis sekaligus kepemimpinan strategis. Apa artinya? Ganjar Pranowo itu dia punya kedekatan dengan masyarakat, punya keadaban dengan masyarakat, sekaligus dia mempunyai visi global bagaimana Ganjar Pranowo bisa berperan baik untuk mensejahterakan Indonesia dan ikut dalam percaturan dunia. Itu mungkin landasan kami bahwa kami yakin dengan beralihnya ke Ganjar Pranowo, kita ingin Garut lebih maju. Awalnya saya mengira kalau Ganjar Pranowo itu pemimpin yang sekedar cari sensasi. Betapa tidak, begitu dilantik gubernur, ia menolak menggunakan mobil mewah untuk keperluan dinasnya. Anggaran mobil dinas gubernur Jawa Tengah waktu itu 6,7 miliar rupiah. Tapi Ganjar memilih menggunakan Kijang Innova yang harganya sekitar 400-an juta. Kalau di daerah-daerah, Toyota Innova itu mobil dinas yang biasa digunakan Kasih sampai Kabit. Masa sih sekelas gubernur mau disamakan dengan Kasih? Begitu pikiran saya waktu itu. Rasa heran yang sama juga pernah diungkapkan Andi F. Noya saat bertemu Ganjar. Bahkan, ia terang-terangan meledek dengan nada bercanda. Gubernur kok mobilnya jelek? Ya, memang mengherankan. Mana ada coba gubernur yang pakai Innova untuk keperluan dinasnya. Lihat saja mobil yang dipakai Anies Baswedan saat memimpin Jakarta kemarin. Toyota Land Cruiser bos, harganya sampai 2 miliar rupiah. Tapi kecurigaan saya pada sosok Ganjar langsung rontok begitu mengetahui alasan dibaliknya. Ganjar ternyata lebih memilih pakai mobil biasa supaya anggarannya bisa digunakan untuk membantu pembenahan infrastruktur sehingga bisa dinikmati masyarakat. Mengetahui hal itu, saya tidak bisa berkata-kata. Mulut saya mendadak
lengket dan hanya bisa geleng-geleng kepala. Kecurigaan saya pun kini berbalik jadi kekaguman. Ganjar ternyata lebih memilih melayani warganya ketimbang melayani dirinya sendiri. Salah satu sikap yang jarang sekali dimiliki pemimpin di negeri ini. Selama 2 periode menjabat, Ganjar pun tetap setia dengan Innovanya. Bahkan dengan mobil dinas yang sederhana itu, Ganjar justru gesit kemana-mana. Beberapa bulan lalu Pak Jokowi datang ke Jawa Tengah. Beliau bertanya begini, saya mau ke Jawa Tengah.